Akhirnya Realme merilis TV Stick Android pertamanya. Kira-kira gimana ya spek dan performanya? Ini dia review eksklusif Realme 4K Smart TV Stick. Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Brand Realme yang selama ini kita kenal sebagai brand smartphone, akhirnya merilis TV Stick Android pertamanya, Realme 4K Smart Google TV Stick, dengan model seri RMV2105. Oke, untuk pertama kali kita inspek dulu tampilan dari dusnya. Kalau di tampilan depan dusnya ini ada logo Realme di pojok kiri atas, dengan ciri khas warna kuningnya, bersebelahan dengan tulisan Google TV. Oke, berarti device ini disupport penuh oleh OS Google TV, yang pastinya menggunakan user interface ala Google TV ya, bukan Android TV. Nah, nanti akan kita coba cek. Realme ini diklaim sudah support resolusi 4K, seperti yang tertulis di dusnya ini, Realme 4K Smart Google TV Stick. Kalau di bagian samping dusnya ini ada beberapa logo dari aplikasi yang ternama ya. Ini ada Netflix, YouTube, Prime Video, dan ini ada YouTube Kids. Dan ini adalah 4 aplikasi yang menjadi unggulan dari Realme TV Stick ini. TV Stick ini juga sudah support dengan Google Assistant. Cuman ini ada disclaimer ya, kalau di sini ada tulisan Google Assistant is not available in certain language and country. Jadi ada beberapa bahasa dan juga negara yang tidak support dengan Google Assistant-nya. Apakah termasuk Indonesia atau bahasa Indonesianya? Nah, kita coba aja nanti ya. Terus kalau saya cek di bagian belakang, di sini ada keterangan model atau code name dari Realme TV Stick ini, RMV2105. Dan di sini juga ada keterangan untuk ukuran atau dimensinya. Dan juga ada keterangan untuk kelengkapan produknya. Terus ini yang terakhir ada tulisan Made in India. Jadi ini buatan dari India ya, bukan yang dari Cina. Karena memang yang made in Indonesia belum ada sih. Biasanya kalau nggak India atau Cina. Oke, untuk kelengkapan yang kita dapatkan saat membeli Realme TV Stick ini, pertama kita pastinya dapat TV Sticknya ya. Kita juga akan dapat satu buah remote control. Tapi untuk remote controlnya ini belum termasuk dengan baterainya ya. Jadi kurang sesuai sama keterangan yang ada di bagian belakang dusnya. Kalau di bagian belakang dusnya kan ada tulisan dapat baterai 2 piece, tapi ini nggak dapat baterai sama sekali. Lalu kita juga akan dapat satu buah kabel power USB dengan tipenya micro USB. Ini kalau saya ukur kira-kira panjangnya kurang lebih 1 meteran. Lalu dapat juga satu buah kabel HDMI extender. Dan terakhir ini ada manual booknya. Kalau disebut book kayaknya kurang cocok ya. Ya bisa dibilang ini manual guide aja ya. Soalnya ini cuman kertas selembar yang dilipat-lipat. Untuk petunjuk pemakainya juga simple, nggak terlalu banyak ya petunjuk yang itu jelimet atau bikin ribet. Sayangnya untuk yang kabel USB power ini tidak dilengkapi dengan kepala charger. Jadi kalian bisa pakai kepala charger yang smartphone atau ya beli sendiri ya. Saya biasa pakai adapter atau kepala chargernya yang daya 5 volt 1 ampere. Oke, kita inspek dulu untuk remote-nya. Dengan warna dominan hitam dan ukuran kecil, ini cuma memiliki total 17 tombol saja. Desainnya bisa dibilang cukup minimalis. Di sini ada tombol power, ada tombol mute, ada D-pad dengan model yang circle, atas, bawah, kanan, dan kiri, ditambah bagian tengah sebagai tombol OK atau select. Dengan sentuhan sedikit warna kuning, ciri khas dari Realme-nya. Lalu ada tombol back, terus tombol home atau beranda, dan tombol untuk setting. Ditambah dengan 4 tombol shortcut untuk aplikasi Netflix, Prime Video, YouTube, dan YouTube Music. Bagian paling bawah ada tombol volume up dan down. Dengan bagian tengah ada tombol Google Assistant. Tampilan belakangnya seperti ini. Tersedia 2 slot untuk baterai dengan ukuran AAA. Remote ini menggunakan jaringan Bluetooth untuk tersambung ke Realme TV Stick-nya.
Awal kali akan diminta untuk melakukan pairing ya, antara remote dengan TV sticknya. Cara pairingnya sangat mudah, jadi kalian tinggal ikuti aja petunjuk yang ada di layar TV atau monitornya. Sekarang gantian kita inspek untuk bintang utamanya ya. Realme TV Stick 4K. Memiliki dimensi panjang 9 cm, lebarnya 2,98 cm, dan tingginya 1,45 cm. Bentuknya minimalis, seperti USB flash disk. Ya, sesuai dengan namanya ya, Android TV Stick. Kelebihan utama dari Android TV Stick adalah desain yang simple dan sangat ringkas, mudah dibawa kemana-mana dan sangat portable. Semua Android TV Stick juga memiliki desain yang sama, yaitu simple, ringkas, dan minimalis, seperti Xiaomi TV Stick, Amazon Fire Stick, dan beberapa merek lainnya. Tapi dengan desain yang simple dan minimalis, itu justru muncul kelemahan terbesarnya, yaitu sedikit sekali port input atau output yang tersedia. Demi mengejar desain yang simple dan minimalis, ya akhirnya mereka mengorbankan banyak port input maupun output yang justru banyak dibutuhkan dalam penggunaannya. Contohnya seperti Realme TV Stick ini, hanya tersedia satu port input, berupa port USB. Ini pun fungsinya untuk USB power, buat disambung ke listrik. Jadi tidak ada port lagi untuk tancapin kayak flash disk, hard disk, slot untuk micro SD, termasuk juga slot untuk audio eksternal juga tidak ada. Kalau di bagian atas ini ada port HDMI yang bisa langsung tancapin ke TV, tanpa sambung lagi ke kabel HDMI. Tapi buat TV kalian yang udah terlalu mepet sama tembok dan males buat geser-geser ya, nah kalian tinggal tancapin aja HDMI extender untuk mempermudah tancapin Realme TV Stick-nya. Kalau TV kalian tersedia port USB, malah lebih mudah. Bisa langsung sambung kabel USB power ke Realme TV Stick-nya sebagai pengganti daya listriknya. Jadi nggak perlu pakai adaptor dan sambung ke listrik. Oke, langsung aja kita coba untuk nyalakan. Nah, ini dia Realme TV Stick 4K dengan sistem operasi Google TV. User interface-nya sangat berbeda dengan Android TV. Dengan Realme TV Stick ini, kita bisa merubah TV biasa menjadi Smart TV. Kalau kita cek di bagian atas ini, ada menu penelusuran, beranda, aplikasi, dan koleksi. Dengan logo Google TV di pojok kiri, dan ada setelan akun dan perangkat di pojok kanan. Pada menu beranda, kalau kita scroll ke bawah, tampak beberapa gambar thumbnail ya. Ini adalah thumbnail dari konten beberapa aplikasi yang sudah terpasang, seperti Prime Video, Apple TV, Google Play Film, YouTube, YouTube Kids, HBO Go, Spotify, dan video. Realme TV Stick sudah support dengan HDMI CEC. Artinya bisa mengontrol TV dan Realme TV Stick pakai satu remote saja. Cuman syaratnya untuk memakai fitur ini, TV atau monitor kalian juga harus support dengan fitur ini. Contohnya seperti ini saya pakai Xiaomi Smart TV, sudah support dengan HDMI CEC juga. Dan fitur HDMI CEC-nya sudah saya aktifkan. Jadi ini saya bisa mengontrol Realme TV Stick dan juga TV cukup pakai satu remote. Ini saya bisa ngontrol cuman pakai remote TV-nya. Yang ini mereknya adalah Xiaomi. Bisa untuk menyalakan dan juga mematikan Realme TV Stick-nya. Untuk tombol D-pad-nya juga responsif ya, atau berfungsi ya di Realme TV Stick-nya. Ditambah untuk mengatur volume juga bisa pakai remote dari TV-nya. Jadi bisa mempermudah pemakaian sehari-hari. Nggak perlu bingung atau repot pakai dua remote. Cukup pakai satu remote bisa untuk Realme TV Stick sekaligus untuk TV-nya. Kalau untuk tampilannya ini support untuk SDR saja. Ini karena memang TV atau monitor yang saya pakai belum support sampai kualitas HDR ya atau HDR. Jadi makanya fitur SDR-nya nggak muncul. Tapi kalau kalian pakai TV atau monitor yang sudah support dengan kualitas HDR, itu nanti fiturnya akan aktif. Cuman sayangnya untuk yang Realme TV Stick ini belum support sampai kualitas Dolby Vision. Terus kalau untuk resolusinya, kalau saya pakai di monitor saya atau TV saya, mentok di 1080 60 Hz. Jadi ini tergantung TV atau monitor yang kalian pakai.
Kalau kalian pakai monitor yang sudah support 4K, nah nanti akan muncul menu resolusi, paling atasnya adalah 4K. Jadi ini kadang yang banyak belum tahu ya. Mereka udah terlanjur beli yang Realme TV Stick 4K, pengennya nonton kualitas 4K, tapi kalau TV atau monitornya nggak support ya sama saja, nggak bisa nonton dengan kualitas 4K. Syaratnya adalah Realme TV Stick-nya sudah support 4K, dan monitor yang kalian pakai atau TV yang kalian pakai juga sudah support 4K. Untuk penyimpanan internal ini yang terbaca 4,7 GB. Jadi dari 8 GB, yang available cuma 4,7 GB. Jadi ini belum apa-apa udah dipotong, langsung dapat 40% ya potongannya. Dengan storage 4,7 GB ini berasa nanggung banget. Ditambah kita nggak bisa nambah penyimpanan eksternal, entah itu pakai flash disk, hard disk, atau pakai micro SD. Karena minimnya port input, bukan minim ya, karena memang nggak ada sama sekali port input yang di Realme TV Stick ini. Cuman ada satu port input micro USB, itu pun untuk power. Jadinya pasti terbatas banget buat install aplikasinya. Oke, ini saya lanjut cek spek yang lainnya ya. Realme TV Stick ini memiliki sistem operasi Google TV dengan base Android versi 11. Waktu cek pakai aplikasi AIDA 64, sistem operasi yang terbaca Android versi 11 dengan API level 30. Nah ini udah sesuai ya dengan apa yang diinfokan. Lalu untuk RAM-nya terbaca 2 GB, sesuai dengan spek yang diinfokan. Tapi pas cek di penyimpanan internal, terbacanya cuma 4496 MB. Ya kalau dibulatkan jadinya 4,5 GB. Nah ini kok nggak sesuai ya sama spek yang diinfokan. Harusnya sih terbacanya 8 GB. Ataupun kalau miss ya mungkin missnya sedikit ya. Mungkin jadinya 7 atau 6. Tapi ini udah sampai 40% ya kepotongnya. Kalau untuk sisanya ini 3,5 GB untuk aplikasi sistem kayaknya terlalu kebesaran ya. Nah kira-kira menurut kalian sisanya ini hilang kemana? Kalau kalian tahu info aja di kolom komentar. Realme TV Stick ini dilengkapi dengan CPU quad-core Cortex A35 dan juga GPU ARM Mali G31. Tentunya ini bisa menambah performa device ini dalam menjalankan setiap aplikasinya. Oke, lanjut. Kita coba buka menu aplikasinya. Dalam menu aplikasi ini akan ditampilkan beberapa aplikasi yang sudah terpasang di Realme TV Stick ini. Tidak lupa juga ada rekomendasi aplikasi pilihan yang sudah dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Tentunya memudahkan kita untuk mencari aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Cuman tidak semua aplikasi yang tersedia di Play Store smartphone juga tersedia di Google TV ini. Contohnya seperti aplikasi Instagram, TikTok, dan juga Facebook tidak tersedia di Play Store-nya. Jadi kalau mau install, kalian download dulu file APK-nya, baru bisa install aplikasinya. Download filenya saya biasa pakai aplikasi downloader. Paling penting untuk sebuah Android TV Stick adalah aplikasi streamingnya. Buat penyuka film, tak perlu khawatir karena Realme TV Stick ini sudah mendukung puluhan aplikasi streaming yang populer saat ini. Sebut saja Disney+, HBO Go, Prime Video, Apple TV, iQIYI, dan masih banyak lagi. Termasuk juga aplikasi streaming lokal seperti Video dan Vision Plus. Dan yang terakhir, aplikasi sejuta umat, paling banyak dicari saat ini. Netflix bisa kita nikmati secara resmi di Realme TV Stick ini. Apalagi Realme TV Stick sudah memegang lisensi resmi dari Netflix. Jadi kalian bisa nonton Netflix dengan aman dan lancar, tanpa takut keblokir. Tentunya semua aplikasi tadi harus berlangganan dulu, untuk bisa menikmati kontennya. Kalau untuk nonton channel TV yang lokal, biasanya saya kombinasikan pakai Video dan Vision Plus. Kalau mau nonton channel MNC Group seperti RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews, bisa buka aplikasi Vision Plus. Terus, kalau mau nonton Indosiar dan SCTV, bisa buka aplikasi Video. Di mana semua channel TV nasional bisa ditonton tanpa berlangganan, alias gratis.
Di kedua aplikasi ini juga sudah ada channel TV lainnya, ditambah beberapa konten premium seperti MotoGP, Liga Italia, Liga Spanyol, atau juga Liga Champion yang bisa diakses dengan berlangganan. Ini nontonnya tentu via streaming ya, artinya butuh koneksi internet. Hubungkan dulu Realme TV Stick ke jaringan WiFi, baru kita bisa menikmati semua konten streamingnya. Realme TV Stick support juga dengan Google Assistant. Kita bisa melakukan pencarian atau membuka aplikasi yang diinginkan cukup dengan perintah suara. Buka YouTube. Fitur Google Assistant-nya ini berfungsi dengan baik dan responsif ya. Mendukung juga untuk bahasa Indonesia. Jadi tenang, kalian nggak perlu takut karena kalian bisa memberikan perintah suara pakai bahasa Indonesia, nggak perlu pakai bahasa Inggris. Nah, fitur lainnya yang sering dicari adalah mirroring, menampilkan layar smartphone ke layar TV. Dengan bantuan fitur Chromecast, kita bisa mentransfer tampilan layar HP ke layar TV. Tentunya untuk pemakaian fitur Chromecast membutuhkan aplikasi Google Home. Fitur mirroringnya berfungsi dengan baik dengan hasil yang sangat lancar. Tidak pernah nge-lag, selama saya pakai ini jarang nge-lag ya. Malah nggak nge-lag sama sekali. Ditambah untuk delay-nya ada sih, tapi cuman sepersekian detik. Jadi pemakaian masih tetap nyaman. Dengan semua keunggulan dari Realme TV Stick ini, tetap ada satu yang mengganggu, yaitu minimnya port input. Saya penasaran, port micro USB ini apakah cuma untuk power saja? Kira-kira bisa juga nggak ya dipakai untuk OTG? Kalau bisa OTG kan lumayan, bisa disambung dengan flash disk, mouse, atau keyboard. Ini saya coba cari kabel USB OTG yang punya dua cabang. Satunya untuk data dan satunya sebagai power. Karena Realme TV Stick ini juga butuh daya listrik, jadi nggak bisa pakai kabel OTG biasa seperti ini. Cuman pas saya cari di offline, kabel model ini banyak yang tidak jual. Kalau cari di online, ada, tapi harus pre-order dan waiting listnya lumayan lama. Oke lah, saya coba sekalian pakai cara lain. Kepikiran buat ganti pakai USB hub. Dan ternyata bisa. Tapi tidak semua USB hub support ya. Ini saya pakai USB hub yang kualitasnya bagus, dengan merek Vention. Sebenarnya nggak harus pakai merek Vention, bisa merek Orico atau merek yang selainnya. Selama kualitasnya bagus sih. Ciri-ciri kualitas bagus adalah pasti harganya yang lebih mahal. Kalau pakai USB hub yang biasa, yang ini tanpa merek, dan juga harganya cuma puluhan ribu, biasanya ini nggak support. Contohnya ini saya pakai USB hub yang biasa dengan harga puluhan ribu. Hasilnya Realme TV Stick malah boot loop, nyala mati terus menerus. Kalau untuk cara pasangnya ini sangat mudah, jadi sambung aja USB hub ke listrik, lalu ujung USB-nya ini kita sambung ke Realme TV Stick-nya. Pakai bantuan OTG micro USB supaya bisa tersambung. Ini saya pakai USB hub yang kualitas bagus, Realme TV Stick-nya tetap bisa menyala. Sekarang saya bisa sambung flash disk dan ini terbaca di Realme TV Stick-nya. Sambung ke mini keyboard juga bisa. Ini saya pakai mini keyboard i8 dengan konektivitas Bluetooth via dongle. Bisa berfungsi sebagai keyboard dan mouse sekaligus. Bisa dilihat di tampilan layar TV muncul kursor mouse-nya dan hasilnya responsif sekali. Dengan adanya kursor mouse ini memudahkan pas buka aplikasi medsos seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Dengan bantuan mouse kita bisa scroll ke atas dan ke bawah secara bebas. Soalnya kalau pakai remote dari Realme TV Stick-nya ini nggak bisa ya, buat scroll ke atas dan juga ke bawah. Terus kalau saya buat main game yang butuh touchscreen atau touchpad, ini juga bisa. Contohnya seperti game ringan, game cacing, ini bisa dimainkan pakai bantuan mouse. Bisa juga nonton film atau play musik dari penyimpanan eksternal seperti flash disk. Terus selanjutnya ini saya juga bisa ngopi file game dari flash disk ya, secara langsung, terutama buat file game yang berukuran besar.
Ini saya juga bisa main banyak macam game dengan bantuan aplikasi emulator. Mulai dari game PS1, PSP, dan juga game Nintendo. Untuk file gamenya tentu saya bawa dari flash disk ya. Nah, berikut ini highlight performa saat main gamenya. Dengan RAM 2GB, CPU ARM Cortex A35 dan GPU ARM Mali G31, ternyata lumayan, masih mumpuni dipakai untuk bermain game. Tapi dengan game yang level menengah ke bawah ya. Soalnya kalau dipakai untuk beberapa game dengan grafik yang cukup berat, ini sering frame drop. Tapi nggak masalah karena masih banyak juga game-game ringan yang itu masih seru buat dimainin. Sekali lagi, sebuah apresiasi buat Realme yang sudah merilis produk Android TV Stick pertamanya. Walaupun memang sedikit nanggung ya di segi storage dan minimnya port input, yang ini tidak jauh beda dengan Android TV Stick yang selainnya. Tapi untungnya ini masih ketolong ya, karena Realme TV Stick ini sudah support dengan OTG. Ditambah lagi yang paling penting buat saya adalah sudah Netflix certified atau sudah memiliki lisensi untuk Netflixnya. Jadi bisa aman lah buat nonton atau menikmati konten-konten dari Netflixnya. Jadi secara umum Realme TV Stick ini ya masih layak lah bersaing dengan TV Stick Android yang selainnya. Apalagi kalau dari segi harganya, Realme TV Stick ini rata-rata dijual di marketplace atau toko online itu sekitar 700-800 ribu. Dengan catatan ini sudah Google TV dan sudah Android 11 loh ya. Dengan harga segitu bisa dibilang lumayan murah. Jadi masih layak lah untuk dibeli di tahun 2022 ini. Kalau dari sisi CPU, GPU, dan juga penyimpanan internalnya nggak jauh beda ya dengan Android TV Stick yang selainnya, yang keluaran terbaru. Seperti Xiaomi maupun yang Amazon Fire Stick. Mungkin untuk Realme kalau mau mengeluarkan produk terbaru ya kalau bisa untuk speknya agak ditinggikan lah atau berbeda dengan Android TV Stick yang selainnya. Mungkin dari segi penyimpanannya bisa ditambah, jadi bisa menjadi keunggulan tersendiri untuk Realme-nya. Karena dengan storage 4,7 GB ini berasa nanggung ya. Kalau mau install aplikasi juga harus pilih-pilih ya. Pilih aplikasi ringan yang nggak terlalu banyak memakan space internal. Oke bos, ini dia review singkat untuk Realme 4K Smart Google TV-nya. Kalau kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung di kolom komentar, insya Allah kami jawab. Atau kalau kalian punya pendapat tersendiri soal Realme TV Stick ini juga bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.